selanjutnya adalah aspek syariah. Dalam ajaran Islam, tidaklah berhenti pada kepercayaan saja. Setelah kita mempelajari keenam rukun Islam di atas, pertanyaan berikutnya adalah apa yang selanjutnya kita lakukan? Jalan mana yang harus ditempuh, manakah yang benar, dan manakah yang salah? Apa yang masih dikerjakan dan apa pula yang harus dihindari? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas diberikan oleh syariah. Syariah adalah kata bahasa Arab yang secara harfiahnya berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah atau telah digariskan pokok-pokok dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung di antaranya dengan Allah dan di antaranya dengan manusia. Jadi, secara singkatnya, syariah itu berisi peraturan dan hukum-hukum yang menentukan garis hidup yang harus dilalui oleh seorang muslim. Itu ya. Oke, lanjut. Menurut ajaran Islam, syariah itu berasal dari Allah. Sebab itu, maka sumber syariah, sumber hukum, dan sumber undang-undang datang dari Allah sendiri, yang disampaikan kepada manusia dengan perantara Rasul dan termaktub di dalam kitab-kitab suci. Namun demikian tidak seperti akidah yang sifatnya konstan. Syariah mengalami perkembangan sesuai dengan kemajuan perbedaan manusia. Karena itu syariat yang berlalu di zaman Nabi Nuh alaihissalam berbeda dengan syariat yang dilalui oleh Nabi Musa. Nabi Musa berbeda syariat dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa berbeda juga dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Muhammad pula itu semuanya berbeda. Sebabnya ialah karena setiap umat tentu menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi hukumnya tetap sama, sesuai dengan keadaan mereka itu sendiri dan ikhwah jalan pemikirannya serta perkembangannya keruhaniannya juga. Jadi penerapan syariat itu mengikuti evolusi peradaban manusia seiring dengan diutusnya rasul-rasul kepada umat-umat tertentu dan pada zaman-zaman tertentu. Proses perkembangan syariat ini pada akhirnya tuntas dengan diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawanya syariat Islam. Dengan demikian, tidak ada lagi perkembangan syariat sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena Islam sudah rampung, tuntas, dan sempurna. Gitu. Sebagaimana yang berada di surat Al-Maidah ayat ketiga yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Itu yang tertera di dalam Al-Quran ayat surat Al-Maidah ayat ketiga itu. Kemudian syariat dan perubahan. Kita masuk ke poin yang pertama yaitu syariat dan perubahannya. Namun demikian fakta menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi manusia sepeninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terus berkembang. Muncul persoalan-persoalan baru. Ya, ini namanya kita update hidup, yaitu tentunya muncul persoalan-persoalan baru yang dulunya tidak pernah terjadi di masa-masa Nabi. Masyarakat berkembang dengan dinamis dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat. Kebudayaan, teknologi, peradaban, kondisi sosial, kemasyarakatan, ekonomi, dan lain-lain semuanya mengalami perubahan. Nah, tidakkah perubahan yang terjadi dalam masyarakat mengharuskan adanya perubahan pula di dalam syariat? Bagi saya no. Dalam syariat ibadah itu hubungannya
antara Allah dengan manusia. Tidak ada perubahan sama sekali, tapi dari syariat manusia ke manusia ataupun dalam muamalah itu selalu diperlukan perubahan sesuai dengan waktu dan tempat melalui proses jihad. Seperti itu ya. Pertanyaannya adalah, mungkinkah semua perubahan itu diakomodasi oleh syariat yang sudah tampung 14 abad yang lalu? Tidakkah perubahan yang terjadi itu mengharuskan adanya perubahan-perubahan pula dalam syariat? Ini dua pertanyaan ini pertanyaan yang bagus. Karena apa? Dari pertanyaan yang sepintas pilih itu sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk dijawab. Sesuai dengan definisi syariat di atas, kita tahu bahwa syariat itu ada dua bagian, yakni bagian ibadah yang mengatur hubungan antara Tuhan dengan Allah yang kita kenal dengan habdu minallah, dan bagian muamalah yang mengatur hubungan antar sesama manusia, habdu minan nas. Bagian dari ibadah terangkum dalam rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan bagian yang muamalah itu mencakup semua aspek hidup manusia, karena muamalah di sini terjadi sebuah akad lah satu sama lain, yang tentunya dalam suatu akad itu kita berbeda-beda dalam kondisi dan waktu ya. Semua aspek hidup manusia dalam interaksinya. Nah, kan benar kan? Dengan manusia lain, mulai dari permasalahan pernikahan misalnya, perdagangan ataupun ekonomi, sosial, politik, serta sampai kepada kemasyarakatan ataupun politik. Pada bagian ibadah, umumnya tidak terjadi perubahan. Evolusi itu tidak terjadi di dalam bagian yang ibadah. Kondisi hubungan kejiwaan secara seorang hamba dengan sang pencipta, sang Khalik, Allah tidak berbeda pada zaman Nabi dengan informasi yang saat ini. Sholat, doa, puasa, zakat, dan haji tetap dapat dilakukan tanpa perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, nggak perlu, itu semuanya masih terjadi. Jadi dalam situasi ibadah, pertanyaan di atas itu tidak termasuk pertanyaan yang relevan. Karena kalau dari ibadah itu semuanya sama dari zaman pas awal tahun sampai dengan sekarang di tahun 2024 masih tetap sama. Namun bagaimana dengan masalah yang terjadi di dalam hubungan antar manusia atau masalah muamalahnya? Bukankah masalah muamalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW sudah jauh berbeda dengan masalah muamalah di zaman modern saat ini? Bukankah di zaman Nabi misal institusi bank itu kan belum muncul, ya kan? Lalu bagaimana caranya masalah perbankan ini diatur dalam Islam? Ini pertanyaan yang bagus, yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah justru letaknya fleksibilitas syariat Islam. Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur, tetapi disarankan kepada manusia melalui proses istihad. Istihad itu apa? Istihad itu adalah segala sesuatu yang tidak ada di zaman Rasulullah tapi sekarang ada, itu kita di otak-atik nato. Oke. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian untuk bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat gitu. Dengan latar belakang di atas, para ulama telah merumuskan sesuatu kaidah dasar dalam syariat yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalah. Ini bagus sekali nih. Hukum asal ibadat menyatakan bahwa segala sesuatu dilarang dikerjakan kecuali yang ada petunjuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu, masalah ibadat sudah diatur dengan rinci tata caranya
hingga tidak dibolehkan lagi melakukan penambahan atau perubahan. Ini menjadi suatu bid'ah gitu. Bid'ah itu pengertian bid'ah itu adalah perubahan, ya. Jangan disalah artikan. Bid'ah itu adalah perubahan. Arti bid'ah itu ya. Singkatnya, tidak ada kreativitas dalam masalah-masalah ibadah. Jadi udah aturan udah seperti itu, jangan ditambah-tambahin. Udah pas, udah sesuai dengan takarannya, jangan ditambah-tambahin. Kalau ditambah-tambahin udah jauh tuh, udah jauh melenceng kan. Di lain pihak, hukum asal muamalah dinyatakan bahwa segala sesuatu dibolehkan kecuali ada larangan di dalam Quran. Apapun diperbolehkan. Jadi sesungguhnya terdapat lapangan yang luas sekali di dalam bidang muamalah. Yang perlu dilakukan hanyalah mengidentifikasikan hal-hal yang dilarang, ya, walaupun haram gitu kan. Kemudian menghindarinya. Selain yang haram-haram tersebut, kita boleh melakukan apa saja, menambah, menciptakan, ataupun mengembangkan, dan lain sebagainya. Kreativitas lah, oke, masuk. Harus ada kreativitas. Itu baca juga di Istihad dalam bidang muamalah. Kreativitas inilah yang akan terus-menerus mengkomodasi, artinya apa? Terus mengupdate perubahan-perubahan dalam berbagai bidang yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, kreativitas ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh siapa-siapa. Artinya apa? Harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu diperlukan perangkat ilmu-ilmu tertentu untuk dapat melakukan istihad. Karena itu tugas istihad ini dipegang oleh para ulama. Gitu, paham ya sampai sini ya? Paham. Syariat dan fikih. Kita berbicara masalah syariat dan fikih. Nah, ngopi dulu cuy. Telah kita ketahui di bagian atas bahwa syariat Islam adalah hukum-hukum dan peraturan yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Syariat ini berisi perintah-perintah dan larangan-larangan. Perintah dan larangan ini dalam bahasa teknis ilmu fikih disebut dengan hukum taklifi. Nah, ini menarik sekali nih. Hukum taklifi, ketika perintah dan larangan ini disampaikan kepada manusia, maka timbul usaha untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan tersebut. Pemahaman dan penafsiran ini dilakukan secara sistematis. Secara apa? Sistematis. Oleh para ulama dengan menggunakan metode-metode tertentu. Hasil dari yang kita menggunakan metode tersebut untuk memahami dan menafsirkan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ini kemudian dinamakan dengan hukum fikih. Paham ya? Jadi yang pertama hukum taklifi, kemudian kita lebih runcing lagi menggunakan hukum fikih. Hukum fikih ini apa? Yaitu penafsiran ulama terhadap syariat itu. Jadi singkatnya fikih adalah tafsiran ulama atas syariat. Selanjutnya karena syariah itu terbagi menjadi dua, yaitu ibadah dan muamalah, maka sebagai konstitusi logis dari hal ini adalah bahwa fikih pun terbagi menjadi dua, yaitu fikih ibadah dan fikih muamalah. Jadi fikih ibadah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang ibadah, sedangkan fikih muamalah adalah tafsiran ulama atas perintah dan larangan dalam bidang muamalah, atau dalam bidang kita muamalah itu kan hubungan kita ya, hubungan antar manusia yang tadi bisa diperkembangkan, dimodifikasi ataupun bisa dikembangkan. Itu hukum muamalah. Syariat kita kan dari syariah kita turun. Syariah kita turun itu menjadi fikih, dan fikih itu tadi yang saya sebutkan ataupun kita sudah bahas, yaitu menjadi dua, yaitu hukum fikih ibadah dan hukum muamalah. Yang mana fikih ibadah itu mengatur hubungan antar manusia dengan penciptanya ataupun hablu minallah. Kemudian ada fikih muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesama ataupun kepada lingkungan. Jadi hablu
nas dan habluminanas dan habluminal lingkungan. Kemudian ada pembagian hukum ketika para ulama berusaha untuk menafsirkan dan memahami syariat yang berisi dari perintah dan larangan Allah itu, maka mereka mendapati bahwa menurut kepastiannya perintah dan larangan itu, yakni hukum taklifi, dapat digolongkan menjadi dua, yakni yang sifatnya pasti dan tidak pasti. Kita pelajari satu-satu. Eh, Perintah yang pasti itu disebut dengan wajib, sedangkan larangan yang pasti disebut dengan haram. Perintah yang tidak pasti disebut dengan mubah atau sunnah, sedangkan larangan yang tidak pasti disebut dengan makruh. Di samping perintah dan larangan, Allah juga memberikan pilihan atau takyir dan disebut dengan mubah, yakni tidak dilarang dan tidak diperintah, itu mubah. Jadi secara umum ada 5 hukum syariat yang dikenal dalam fikih Islam, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Gitu ya. Wajib fardu adalah sesuatu perintah yang harus dikerjakan di mana orang yang meninggalkannya itu berdosa, sedangkan melaksanakannya itu dapat pahala. Apa ngarang? Wajib fardu adalah suatu perintah yang harus dikerjakan di mana orang yang meninggalkannya itu berdosa. Oh iya benar. Bahkan wajib itu sendiri segi pelaksanaan dibagi menjadi dua, yaitu wajib fardu ain dan wajib kafai atau kifayah. Dan wajib fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf. Bila yang bersangkutan tidak menjalankannya, maka ia berdosa. Contoh, misal seperti sholat fardu itu wajib hukumnya, puasa dan lain-lain. Sedangkan wajib kifayah ialah suatu kewajiban yang hanya menuntut terwujudnya suatu pekerjaan dari sekelompok masyarakat sehingga jika pekerjaan tersebut telah dikerjakan oleh sebagian masyarakat, maka bebaslah yang lain dari kewajiban itu tanpa menanggung dosa. Contoh, belajar ekonomi syariah, bila tidak ada seorang pun dalam suatu negeri yang mempelajari ekonomi syariah, maka seluruh negeri itu berdosa. Namun jika ada salah satu yang mempelajari tentang ekonomi syariah, maka gugurlah sebagian dari negara itu. Jadi cukup perwakilan saja kalau kifayah mah. Kemudian ada mandub atau sunnah, ialah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan atau suatu perintah yang apabila dilaksanakan akan diberi pahala pujian, sedangkan ditinggalkan itu tidak apa, tidak berdosa. Tapi kalau pengertian sunnah seperti itu kebanyakan tidak akan dikerjakan. Ada pengertian yang menurut saya untuk sunnah itu sebenarnya untuk melengkapi dan menambah dari sesuatu yang wajib. Itu udah lebih bagus tuh. Kalau pengertian dari saya sendiri ya, kalau pengertian yang itu dilaksanakan kita dapat pahala, kalau enggak yang enggak. Jadi ada kisah lah dulu waktu pas kuliah, jadi ya udah jangan dibahas isinya. Kemudian ada hukum yang berikutnya adalah makruh. Makruh adalah suatu larangan syara terhadap suatu perbuatan, tetapi larangan tersebut tidak bersifat pasti karena tidak ada dalil yang menunjukkan atas haramnya perbuatan tersebut. Mana sih perbuatan tersebut? Jika perbuatan makruh ini ditinggalkan, maka akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dilakukan tidak juga dosa. Makruh ini ditinggalkan, maka akan mendapatkan pahala, sedangkan jika dilakukan tidak berdosa, itu haram. Kemudian hukum yang berikutnya adalah haram. Itu hukum udah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan. Perbuatan yang apa? Yang jika dikerjakan itu berdosa, sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala. Haram juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah haram lidati dan haram
li hairi atau aridi gitu ya. Haram li zati adalah suatu perbuatan yang diharamkan karena bahayanya terdapat dalam zat perbuatan itu sendiri. Contoh minuman khamar, makan bangkai. Jadi itu eh, apa bahaya yang terdapat di kandungan itu yang disebut dengan lidali. Minuman khamar kenapa haram? Karena di dalam minuman khamar itu mengandung zat yang merusak dalam tubuh, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya. Itu sedangkan kalau haram li khairi adalah perbuatan yang diharamkan selain karena zatnya. Beda ya. Kalau dari lidati itu sumbernya dari zatnya, perbuatan haram itu sumbernya dari zatnya. Zat ini punya dampak yang negatif, berarti nggak diperbolehkan. Dan hukum yang berikutnya ada hukum mubah, ialah suatu hukum di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada orang mukallaf untuk memilih antara mengerjakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Itu mubah. Kita masuk ke poin berikutnya, ada poin akhlak. Pembagian hukum yang 5 seperti yang dijabarkan di atas memberikan panduan bagi setiap muslim untuk menentukan manakah yang benar dan manakah yang salah. Karena itu pula aspek syariah ini sering dinamakan sebagai hukum Islam. Namun demikian, di samping masalah benar ataupun salah, masih ada masalah lain, yakni masalah baik dan buruk. Masalah baik dan buruk ini bisa dikembangkan lagi, masalah indah dan jelek. Kadang-kadang suatu yang benar belum tentu baik, dan sebaliknya yang baik itu belum tentu benar. Sesuatu yang sepintas baik itu belum tentu benar juga. Persoalan baik dan buruk itu menyangkut perilaku dan sikap hidup manusia. Kita sebutnya kayak hidup lah. Dan tidak dibahas dalam bab syariat, tetapi dibahas di bab yang namanya bab akhlak ini yang akan kita bahas. Akhlak ataupun etika sering juga disebut sebagai ihsan, berasal dari kata bahasa Arab hasan yang berarti baik. Tuh guys, definisi ihsan dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadis berikut. Insan adalah engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Gitu guys. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Itu udah dalam banget tuh. Dalam banget kalau kita bahas apa yang ada di hadis ini, kita dalam banget, waktunya nggak nyampe guys. Dengan demikian melalui ihsan seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah, karena Allah mengetahui sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang walaupun dikerjakan di tempat sembunyi. Bahkan Allah mengetahui segala pemikiran dan lintasan hati makhluknya. Dalam kesadaran seperti ini, maka orang mukmin akan selalu terdorong untuk berperilaku baik dan menjauhi perilaku yang buruk. Karena itu wajarlah jika akhlak menjadi tujuan puncak dari diutusnya nabi-nabi dan menjadi tolak ukur kualitas keberagamaan seseorang. Ini dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam suatu hadis bahwasanya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran akhlak atau budi pekerti. Pentingnya akhlak dalam ajaran Islam digambarkan dalam dialog antara Nabi dengan seseorang sahabat. Ya Rasulullah, fulana terkenal rajin sholat dan puasa serta banyak sedekah, tapi ia suka menyakiti tetangga. Dan dengan perkataannya, Nabi Muhammad SAW menjawab, ia akan masuk neraka. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya Rasulullah, fulana terkenal dengan sedikit sholat dan puasa, dan ia bersedekah sedikit
sisa-sisa makanan, namun tidak suka menyakiti tetangganya. Nabi Muhammad menjawab dengan tegas, ia akan masuk surga gitu. Jadi seperti halnya dengan syariat yang mengatur habluminallah dan habluminanas, maka akhlak pun demikian. Allah memberikan panduan bagaimana seseorang harus berperilaku terhadap Allah dan juga berperilaku terhadap sesama makhluknya itu. Kita langsung masuk ke ketiga poin, yaitu iman ihsan, iman Islam ihsan. Tiga aspek ajaran Islam yang sudah dijabarkan sebenarnya terkait satu sama lain. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Bila diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka kaitan antara iman Islam dan ihsan akan terlihat itu di bawah pondasi itu adalah iman. Kalau Islam itu tembok-temboknya, sedangkan kalau salah. Kalau iman itu adalah pondasinya. Imannya itu sebagai pondasi. Kemudian ada tembok-tembok seperti ini itu sebagai syariat, dan ihsannya, akhlaknya itu sebagai gentengnya. Jadi menyatu gitu. Nggak bisa seperti itu. Masuk ke poin yang akan kita selalu bahas, yaitu adalah Islam dan perkembangan syariah. Kita akan bahasnya di situ di video-video ini itu kita bahas tentang perbankan syariah. Sejauh ini kita telah membahas ringkasan cakupan proses ajaran Islam dari jabaran di atas. Kita langsung dapat menyimpulkan bahwa karena Islam adalah suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satupun aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi. Lalu bagaimana dengan perbankan? Apakah Islam juga mengatur tentang lembaga keuangan? Bukankah di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu belum ada bank? Kita bahasnya di situ, menarik nanti kita bahasnya ya. Dalam usul fikih ada kaidah yang menyatakan bahwa malayatim al wajib ila bihi fahuwa wajib. Wih. Jadi sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib. Yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah, ya ini melakukan kegiatan ekonomi adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan. Lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian maka kaitan dengan Islam dengan perbankan menjadi sangatlah jelas. Di samping itu, seperti yang sudah kita singgung di atas, itu ada kita mengetahui bahwa karena masalah ekonomi atau perbankan ini termasuk ke dalam bab muamalah, dan bab muamalah ini tentunya tidak memberikan maka Nabi Muhammad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang rinci mengenai masalah ini. Bukankah Nabi sendiri menyatakan bahwa antum a'lamu bi umuri al dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian, kan seperti itu. Artinya kan Al-Quran dan As-Sunnah hanya memberikan prinsip-prinsip dan filosofi dasar dan menegaskan larangan-larangan yang harus dijauhi. Dengan demikian, yang harus dilakukan hanyalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Selain itu, semuanya dibolehkan dan kita dapat melakukan inovasi dan kreativitas yang diperbolehkan sebanyak mungkin. Itu jadi masuk gak sih masalah apa nih? Islam dalam perbankan? Tentu masuk. Yang sudah dibahas Lalu bai wa haram riba udah dibahas dalam Al-Quran seperti itu. Allah melarang riba, Allah mengharam riba, dan Allah menghalalkan jual beli. Jadi udah sangat jelas. Kata siapa di zaman Rasulullah tidak ada perbankan? Ada, zaman dulu menggunakan cek pun sudah ada, tapi sebutannya kan beda-beda. Bukan cek kalau zaman dahulu ya. Nah, sebenarnya itu dulu itu dikasih lembaran untuk ditukar sama makanan misalnya, atau sama uang dinar ataupun emas, kan dulu sudah ada dulu. Nanti kita bahas kok sejarahnya perbankan syariah itu nanti seperti apa kita bakal bahas.
Menarik sekali kalau kita bahas masalah bank. Mau dimasukin lagi silsilah fikih itu, silsilah keuangan dalam fikih itu seperti apa, nanti kita akan bahas semua. Pantengin aja ya. Find happy aja, find happy guys.